ini ayat ini. Jadi itu kitab terakhir tuh yang ini buat para Romo tuh Barnabas ya, Barnabas. Ada jadi kitab itu yang buat orang, kalau di kita kan namanya diakon. Yang di Katolik begitu. Iya. Kalau di Protestan beda lagi. Protestan nggak ada. Oh. Mereka nggak dapat kitab itu. Makanya mereka pada nggak ngerti semua. Nah, kitab itu kan tebal. Nah, itu kitab yang khusus dipelajari oleh para kaum diakon. Diakon itu kan tahapan kayak kalau di kita ini kayak sekolah pesantren. Nah, ntar kan ujungnya mau jadi ustadz, nambahin lagi ilmu, ntar orangnya di kiai. Nah itu, nah kitab itu isinya tebel, dia tebel segini tuh. Itu bisa 2 kali kitab yang itu yang karangan Barnabas itu, bukan? Itu kitab asli dari zaman Yahudi. Oh. Itu kitab yang dia itulah yang dipelajari sejarah. Jadi di kitab itu ada ayat asli, ayat tambahan, ayat palsu, dan ayat sisipan. Oh gitu. Nah itu dibagusin bentuknya. Kalau dulu enggak. Iya. Jadi dulu kan kitab Kristen itu kan 1, 2, 3 ada 5 kitab berbeda-beda disatuin di Alkitab. Nah di kitab-kitab itu ntar jadi kayak umpama nih, nah ini kayaknya kurang nih. Nah pengarangnya yang berikut nulis kayaknya kurang nih, ini harus direvisi ulang nih. Gitu. Nah sama dia ditulis di bawahnya, kalau nggak di samping nih ayat sisipan, ayat tambahan. Tapi itu kan bukan ajaran, cuman pemikiran logikanya dia. Oh Nabi Yesus dulu kayaknya melakukan ini nih, cuman dengar dari omongan orang-orang. Nah itulah disisipin, makanya ada ayat sisipan, ayat tambahan, bahkan ayat palsu aja ada di situ. Oh gitu. Kan dia bilang Yesus itu nggak mati, di kitab aslinya itu Yesus itu nggak mati. Di situ dijelaskan bahwa Yesus itu di saat sebelum ditangkap oleh Pilatus dan pasukan Herodes di puncak Getsemani, Yesus berdoa dan bersujud kepada Tuhan untuk meminta jalan gimana nih buat besok dia. Apa dia mau mengikuti yang sudah tertulis atau gimana? Akhirnya kan datang Malaikat Jibril datang ngasih jawaban, kamu diem aja di sini, nanti akan ada orang yang akan menjemputmu dan menyembunyikanmu. Nah, ditanya lagi sama Yesus, terus yang gantiin gue besok kayak apa? Ntar itu namanya Yudas Iskariot, akan kuserupakan wajahnya menyerupai wajahmu, dan dia yang akan disalibkan menggantikanmu. Nah, di kitabnya mereka Yesus itu akan dibangkitkan di hari ketiga. Nah, si Yudas itu udah mati, dan saat dibikin seolah-olah si Yesus itu mati, padahal mah dia ada. Emang bener jadi sesudah 3 hari Yesus itu dibawa sama malaikat Jibril, dimasukin ke goa di Yerusalem, ada itu goanya sampai sekarang masih ada, dan dikafanin. Nah sesudah 3 hari yang tersisa itu kain kafan. Datanglah murid Yesus yang pertama yang namanya Petrus datang, kaget dia, kok nggak ada mayatnya, siapa yang curi nih mayat Yesus? Itu penjelasan di dalam kitab tersebut. Di kitab itu ada. Nah di kitab yang dipakai sama jemaat juga ada, tapi banyak yang dipenggal-penggal. Oh gitu. Jadi seharusnya nih umpama satu bab, namanya kan kita di bab baru ayat kan. Bab 16 ini harusnya ada 20 ayat, dibikin jadi 15 ayat. 5 ayat itu hilang yang buat jemaat. Tapi buat kaum diakon, para imam yang buat jadi pastor, jadi uskup, sampai jadi paus, nah itu kitab itu lengkap. Tapi di bawah catatannya. Jadi enggak semuanya itu ada. Nah itulah yang dibahas kemarin sama Don Ditan. Kitab inilah yang asli. Kitab yang dipakai jemaat itu kitab-kitab palsu semua yang ditulis. Sekarang kitab dari tahun 2000 sampai 2020 aja lah, nggak usah sekarang. Itu udah beda isinya semua. Berubah ya? Berubah, catatan ini berubah, direvisi terus. Sama jemaah sama dewan gereja. Jadi ya itulah dewan gereja di Roma. Biar ini kayaknya kurang nih, biar buat bikin yakin umat Katolik nih, biar mereka lebih kuat imannya. Udah tambahin lagi nih kalimat nih biar mereka lebih percaya. Kayak ada dibilang ayat palsu, ayat tambahan, sisipan. Lucu kalau baca itu, saya baca sampai geli. Ya apa sih kitab?
Kalau kitab aslinya kan bukan bahasa Indonesia, yang dipakai umat Yahudi baru benar. Kitab asli bahasa Ibrani. Dan pembacaan kitab Ibrani itu sama kayak baca Al-Quran. Ada panjang pendeknya, ada penekanannya. Oh gitu? Ada. Kamu lihat di YouTube ya, cara membaca kitab Yahudi Ibrani. Itu bacanya mereka pakai nada, dan bacanya bukan dari depan begini, dari belakang sama kayak kita. Oh, pantas saya pernah ngeliat di gereja itu acara pelepasan wisuda itu dia pakai baca Al-Quran ya, kayak baca Arab gitu ya. Yahudi itu kenapa Yahudi sama Palestina zaman dulu Filistin, Palestina itu kan Filistin, bangsa Filistin, mereka berdampingan ya karena budaya mereka sama. Ya. Nah masuklah ini kaum Zionis zaman Jerman dibuang, larilah Inggris yang bawa ini Israel Zionis ke tanah Palestina. Dulu Israel nggak ada. Akhirnya tahun berapa itu diresmikan lah, cuman satu kota itu khusus orang Israel. Kalau kata kita kota pengungsian. Enggak, sekarang ini jadi yang kalau Katolik masih pakai kitab yang asli, tambahan kitab palsu itu gimana? Sekarang maksudnya. Sekarang dari zaman dulu nih, zaman dulu kitab ini ada, tapi kitab ini bukan buat umum. Oh, hanya untuk para kaum diakon itu yang jadi pastor. Oh. Jadi umat dibegoin. Ya bego aja terus lu ikutin aja apa kata lu. Suruh nyemplung ke laut ya nyemplung. Iya. Tapi yang tahu kebenaran itu ya para kaum diakon. Ya, mereka ntar yang dihabisi di sana. Kamu perlu membohongin umat. Beda kitabnya dengan orang Protestan juga beda. Protestan sama Katolik bedanya cuma satu. Kalau Protestan itu mereka nggak punya Alkitab. Perjanjian lama nggak ada. Mereka cuma pakai perjanjian baru. Yang baru artinya buatan manusia semua. Mereka itu cuma pakai perjanjian kitab di mana sejarahnya Nabi Isa. Tapi sejarah dari Nabi Adam sampai ini mereka nggak pakai. Iya. Jadi mereka nggak tahu sejarah panjang. Iya. Oh gitu. Yang mereka tahu zaman Nabi Isa aja udah. Sedangkan Nabi Isa aja udah sebutkan sebelum Nabi Isa berangkat dibawa diangkat sama Tuhan, sama Allah, diangkat ke surga ke badan-badannya. Jadi bilang ikutilah ajaran Nabi sesudahku, karena itu Nabi penutup dan dia akan membawa kitab kebenaran penutup dari semua kitab. Dalam Alkitab itu ada begitu. Itu dihilangin. Itu yang ada di kitabnya para imam. Gitu. Kitab yang tebal gitu ada itu semua lengkap. Itu kitab Barnabas. Jadi pengarangnya Barnabas. Iya. Gak bisa nggak dijual itu. Jadi kitab nggak boleh ketol itu kalau Barnabas diungkit ya, maksudnya muncul ke permukaan geger tuh mereka. Karena kebenaran dalam itu kitab kebuka sama jemaat habis. Bisa digorok tuh pastor itu lagi jemaat lagi khotbah, lu bohong lu cakok. Iya. Karena kan di situ kesaksian semua. Kesaksian, betul. Bahkan dibilang di situ Yesus itu bukan dilahirkan di kandang domba, tapi rumah yang bekas penggembala domba, bukan di kandangnya. Ya kali Nabi lahir di kandang domba. Nggak masuk akal jadinya. Nabi loh ya kan? Iya, sekelas Nabi, apalagi Nabi Isa. Nabi Isa itu kalau dibilang segala mujizat itu dikasih ke Nabi Isa. Bahkan Nabi Muhammad pun nggak dikasih. Cuman Nabi Muhammad dikasih kelebihan, apa yang diminta sama Nabi Muhammad ya pasti langsung dikabul. Kalau Nabi Isa nggak perlu minta, udah langsung dikerjain sama dia jadi. Nah, segala sesuatu keajaiban, mujizat itu dikasihnya ke Nabi Isa. Nabi Isa bisa bangunin orang meninggal. Iya betul. Burung yang udah mati dia bisa dikembangin lagi. Iya. Jadi salib antara Katolik sama Protestan tuh beda ya? Beda. Kalau Protestan nggak ada patung Yesusnya. Kita cuma percaya salibnya doang. Padahal secara logika salib itu penghinaan umat Kristen. Iya. Penghinaan ya Tuhan yang mereka disalib itu nggak perlu sembah tuh salib. Tadi yang bilang secara nggak langsung lu dihina. Ya tadi di ayat dari Yunani yang pertama punya Kristen Ortodok, bukan Kristen nikah. Inggris itu Kristennya namanya Anglikan. Beda lagi mereka, tanda salibnya kebalik. Kalau di Kristen, di Katolik satu.
Ini ke sini. Kalau mereka ke sini dulu baru ke sini. Kalau ortodok nggak ada, mereka cuma begini. Cuma 3, sini langsung ke kanan ke kiri, nggak ke bawah. Beda-beda ya? Beda. Saya belajar semua kan, cuma kacau semua lah belajar. Berapa lama dulu Ihsan dalamin kitab itu dulu? Maksudnya sebelum Saya jadi lulus alhamdulillah STM. sebelum hijrah lah, sebelum hijrah ke muslim, STM 2 tahun setengah belajar ilmu kitab. belajar ilmu kitab. Kan sekolah diakon, Oh, sekolah jadi romo, baru sih jadi romo. Nggak mau, apa sih di romo ngebego-begoin orang. Orang ketahuan kitabnya, bohong semua kan. Akhirnya aku belajar lah ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu masuklah kita ke ilmu kitab. Jadi saya nggak mendalamin, kan ada di apa sekolah calon romo itu ada 2 jurusan. Masuk jurusan filsafat, berarti kita cuma bakal jadi guru agama. oh, Kalau kita masuk jurusan imamat, berarti kita jadi bakal jadi imam, jadi pastor. Jadi Saya nggak pastor, ya? mau, saya masuk ke jurusan filsafatnya. oh, Nah itu di situ belajar kitab. Tetap kita dikasih tuh kitab tebal, ya baca-baca. Saya ambil buku kitab yang ini, kok beda ini sama ini, wah ngaco nih lama-lama. Nggak beres, karena di situ ditulis ya ayat sisipan. oh ada Ada keterangannya. di keterangannya. Oh. Baca di itu, nonton Iya, iya. Don Ditan punya tuh, Punya dia, bingung makanya saya tidak punya. hebat dia ya. Makanya orang Katolik kan ngamuk itu sama dia, sama orang-orang Kristen. Jangan-jangan dia mantan Romo lagi dulu Don Ditan. Dulu kan Katolik dia. Kalau nggak salah keluarganya ada yang Romo deh. Keluarga Don Ditan itu. Iya. Dia dulu Katolik masuk Islam ya karena tahu itu kitab. Oh, Makanya orang yang udah bisa baca itu kitab, nah udah. Nah, yang pastor kenapa dia nggak bisa keluar? Karena udah sumpah. oh, Selesai dia keluar, wah, habis. kelar ya. Kelar. Iya, 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 iya.